Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rizky Aditya dengan nomor NPM 2552200023. Di sini saya akan mengerjakan tugas pertemuan 7 bagian 1 CAD-CAM dengan dosen pengampu mata kuliah Ba'atroni STMT. Seputar materi tentang di pertemuan 7 bagian 1 ini membahas tentang tool Whole Notes ya. Yaitu tool yang gunanya untuk menampilkan data-data pada lubang di drawing yang kita gambar. Jadi entah itu diameter, ukuran, atau jenis lubang yang kita pilih atau kita gambar di drawing seperti itu. Pertama-tama sini kita klik open. Bahannya itu Whole Notes IDW ya. Jadi langsung. Nah di sini ada komponen atau assembly ya ini. Dan di sini kita ke annotate. Nah di ini ada tool yang namanya Whole and Thread ya. Dan di sini tuh fungsinya buat ya kita munculkan lubang ya. Nah, seperti ini. Untuk pertama-tama di sini kita akan menampilkan data pada lubang di tampilan view atau ya view 1 atau top ya kalau saya lupa. Sini klik aja. Nah di sini akan menampilkan datanya. Kiri sini ada tampilan data, yaitu lubang ini menggunakan standar matrix ya, matrix yaitu matrix ISO yang berarti pakai milimeter, yang artinya itu M6 itu M-nya matrix, 6-nya itu nominal luar ya atau diameter bautnya itu 6 mm dengan kali 1 ini 1 adalah pitch ya atau jarak antar ulir yaitu 1 mm dan 6H ini adalah kode toleransi ya, yang 6H ini artinya itu kalau nggak salah toleransi kerapatan ulir atau lubangnya itu dia sedang medium ya, jadi nggak terlalu ngepres, nggak terlalu longgar juga untuk dipasangi baut dengan ukuran dengan standar 6H seperti itu. Dan di sini kita bisa mengedit Whole Notes ini dengan cara klik kanan ya. Oke, kita naikkan dulu di kanan di sini edit Whole Notes. Dan di sini ada tampilan kita masukkan format atau ya, intinya mengedit teks ini ya. Ini tuh apa ya, kode-kode buat tampilkan teks ini kan THDCD, THRC, terus ini ada countersink, ada diameter, CSDIA, X, coba CSANG ya. Ini bisa dilihat sendiri M6x1 TD THDC D ini lah saya lupa ya, sorry. Nah kita pindahin dulu ininya ke depan, nah di paling depan sini. Nah kita klik pagar. Nah pagar ini tuh apa? Pagar ini quantity notch ya. Apa ya, itu tuh manggil sebuah yang menampilkan quantity. Quantity itu ya apa ya? Quantity itu jumlah ya, quantity notch, jumlah notch ya. Kita klik pagar, terus kita tambahkan diameter. Ini insert symbol kan, saya beli banyak di sini, banyak ada berbagai macam ya. Nah di sini itu yang ini tuh maknanya itu diameter ya. Terus step drill. Oke, kita klik OK. Nah sini ada tampilan data 4 kali ini tuh yang kita pagar tadi ya, dia kuantitinya berarti di sini ada 4 spesifikasi lubang yang sama, yaitu ada 4 ya, 4 kali. Jadi ada 4 lubang pada komponen ini yang memiliki spesifikasi yang sama, dan diameter 5 itu artinya lubang ini sebelum di tap ya, dia di drill dengan diameter 5. Kenapa diameternya 5? Karena ada rumus ya, ini kalau operator mesin ya pastinya tahu. Jadi karena kan diameter bautnya kan 6 ya, ini kan M6 matrix 6 mm, terus pitchnya 1, jadi rumusnya itu nominal baut atau diameter luar baut dikurangi jarak antar ulir, jadi 6 dikurang 1 sama dengan 5 mili. Jadi sebelum kita bikin tabnya, kita kan harus bikin lubang polosnya dulu ya, baru di tab dan diberikan ulir seperti itu. Untuk selanjutnya kita bakal tambahkan juga pada beberapa lubang lagi ya, yaitu sini, ini, dan sini. Hold and treat, kita klik lubangnya. Oke. Oke, seperti ini ya. Kita netralkan dulu. Nah, untuk yang pertama-tama kita akan mengedit. Oh sorry ya, salah. Yang ini bukan sini harusnya teman-teman ya. Dilihat aja.
Nah, harusnya itu lubang yang tengah ini yang gede paling besar ya. Nah, seperti ini. Nah, itu pertama-tama ini tuh masih sama ya kayak yang tadi, yang ini. Cuman karena kita ngikutin template PDF-nya aja, kita running dulu ya. Kita klik kanan, kita ada load all nodes. Nah, di sini kita edit quantity nodes ya. Quantity nodes kan menampilkan kuantitas atau jumlah eh, apa ya, fitur yang sama di sini ya. Nah, di sini kita edit ke ini kan number house in pattern and feature. Nah, pattern and feature jadi lubang yang memiliki spesifikasi yang sama itu ada berapa. Nah, gitu caranya. Di sini kita ubah ke number of like holes in view atau berapa lubang yang memiliki view yang sama di tampilan drawingnya. Kita klik OK. Sini kita pindahkan ke paling depan. Kita klik pagar lagi ya untuk menampilkan ada berapa sih lubang yang memiliki spesifikasi yang sama. Kita klik OK. Otomatis ada 3 ya, berarti kan ada 1, 2, dan 3. Ada 3 lubang yang memiliki diameternya yang sama ya. Tapi di sini kan view ya, berarti di tampilan ini ada berapa lubang sih yang memiliki spesifikasi yang sama gitu. Seperti itu. Nah, kenapa di sini nggak ditampilkan yang diameter luarnya 0,5 ini? Nah, ini tuh karena ya kita kan bisa pakai rumus. Nah, M8 ini kan berarti matrix ISO ya, 8 mm. Diameter nominal bautnya itu 8 mm kali 1,25 atau pitch-nya itu 1,25. Jadi tinggal 8 kurang 1,25 sama dengan tuh 6,75 ya, seperti itu teman. Kalau nggak percaya ya ini tinggal edit whole notch, lagi ikutin notch, diameter, dan dead drill 6,75 ya teman-teman, seperti itu. Oh iya, ralat sedikit di sini saya lupa ya jelasin yang bawah. Nah, yang bawah ini tuh yang tanda kayak V ini tuh artinya tuh countersink ya. Countersink itu apa? Countersink itu ya sebelum lubangnya itu nggak polos rata ke bawah ya teman-teman, lebih ke dia tuh ada chamfernya dulu ya. Jadi ada bentuk V dulu, baru nanti lubang yang punya ulirnya. Jadi itu biasanya dipakai di baut-baut yang jenis apa ya? Flat head screw ya, atau baut dengan kepala rata ya. Biar kan kalau yang kepalanya rata itu kan dia bentuknya agak kerucut ya, agak kerucut ke bawah, baru nanti ada baut yang punya ulirnya. Nah, itu sama seperti itu. Biar gunanya tuh nanti apa ya? Kepala bautnya itu bisa rata sama uh, bagian muka komponen ya, atau dinding komponen, biar nggak ganggu lah intinya. Nah, terus di sini ada diameter 6, itu berarti diameter terluar dari chamfernya atau countersinknya itu 6 mm dengan kemiringan atau perpotongan chamfernya countersinknya itu 82 derajat. Seperti itu ya. Nah, karena di sini di bagian ini nggak ada lambang countersink atau counterbore, ini berarti itu lubang baut yang ya udah polos saja, yang lubang itu aja, nggak ada chamfer, nggak ada countersink, nggak ada counterbore-nya. Dia apa ya? Nanti kepala bautnya itu bakal muncul di komponen. Nah, ini kan ada di sini. Ini kan lihat ya, kita ini ada countersinknya, kemiringan, biar nanti kepala baut itu bisa masuk. Nah, kalau ini kan nggak ada ya. Jadi kalau baut dipasang nanti dia akan jendol atau muncul di komponen. Nah, terus selanjutnya di sini tuh ada ini polos-polos banget ya, 94, diameternya 94 ya, atau ini lubang utama. Terus ada true. True ini tuh artinya trough ya, atau lubang trough. Lubang trough itu hole yang tembus ya, tembus pada menembus dinding komponen. Nah, kan bisa lihat di sini. Lubang ini kan tembus sampai ke bawah sini ya. Nah, trough ini kan, trough all. Nah, perintahnya di sini kita disuruh untuk menghapus trough ya. Kita klik kanan, edit all nodes. Nah, dia ada true-nya, kita hapus saja. Kita klik OK. Nah, otomatis akan hilang ya. Nah, kenapa dihilangkan? Karena kalau sudah jelas pada gambar, kalau lubang ini tembus melewati dinding atau menembus komponen, maka tidak harus dijelaskan lagi kalau ini tuh lubang yang throat ya, karena dari visual saja udah jelas ini lubang yang throat. Jadi kita nggak usah tulis lagi throatnya. Dan maknanya juga ya di download sih kita bisa menghapus-hapus juga ya. Nah, untuk selanjutnya itu yang lubang ini ya, diameter 6,40 throat all. Terus di sini ada counter bore
yang diameternya 11 dengan kedalaman 6 mm. Nah, ini tuh penjelasannya gimana ya? Diameter 6,40. Ini tuh kan ada counterbore ya teman-teman. Itu berarti ya sama kayak countersink. Kalau countersink tapi kan tadi dia membentuk sudut ya 80 derajat. Nah, kalau counterbore itu ya rata aja dia. Diameter rata 11 mm atau lubang, nah ini kan. Nah, ini lubang paling atas ya. Ini tuh kan 11 mm ya, dia masuk sampai ke bawah ya lurus-lurus saja dengan kedalaman 6 mm. Nah, untuk yang 6,40 drop out ini tuh lubang yang ini yang di dalam ya, yang bagian sini. Nah, ini teman-teman. Ini tuh karena nggak ada standar matriksnya atau standar-standar yang kayak M8 kali 126H, ini berarti itu lubang yang tujuannya itu clearance ya. Clearance hole itu ya clearance, ya so namanya clear ya, lubang yang tembus. Jadi lubang perantara yang nanti juga karena bentuk lubangnya seperti ini, jadi ini fokusnya ke baut dengan apa ya, baut L. Baut L kan seperti yang teman-teman tahu, dia tuh kepalanya kan tebel ya, panjang ya. Jadi kenapa diameternya 11 ya, karena kepala bautnya itu gede terus panjang dengan diameter 6 itu biar disembunyiin ya, biar gak jendol keluar lah. Nah, terus kenapa clearance? Karena eh, baut L tadi itu tuh nggak buat disambung di sini ya, tapi gunanya buat menyambung ke komponen lain ya. Jadi baut nanti dimasukin, dia itu akan lurus-lurus saja. Nah, nanti komponen yang akan jadi pasangan ini ya, sambungan komponennya, nah itu yang mempunyai ulir. Jadi mengikat lah intinya ya. Jadi komponen ini akan terikat dengan komponen lainnya yang mempunyai ulir dari baut L tersebut. Gitu. Nah, terus di sini kan udah counterbore ya, ini yang buat nungguin kepala ulir tadi. Gitu. Nah, selanjutnya kita ke lubang selanjutnya ya. Kita klik hold and treat. Ini yang di bagian samping ya. Nah, ini tuh lubang yang ini. Lubang yang ini ya teman-teman. Yang dalam ini. Nah, yang ini tuh dengan tampilan yang linear ya. Kalau kalau yang sebelum-sebelumnya kan ini tinggal kita klik lubangnya. Klik lubangnya terus tampilannya seperti ini ya. Cuma satu seperti ini. Nah, kalau yang ini tuh kita biasanya buat mengetahui kedalaman lubang ini tuh berapa gitu. Nah, klik aja dari sini, sini, tarik ke sini. Nah, karena tampilannya miring, kita rapikan ya. Kita geser, kita netralkan dulu, kita geser, tarik ke bawah, nah, sampai rata seperti ini ya teman-teman. Biar enak dibacanya lah. Nah, untuk ini tuh agak beda ya. Di sini pakai standar pound atau inch. Ini tuh standar dari Amerika ya. Dengan apa ya? Satu. Nah, ini bukan kali ya teman-teman. Satu ditambah 3/16. Ini tuh sekitar 1,1 inch ya, 1,1, berapa, 1,1 berapa gitu, nggak salah saya baca tadi. Yang itu ukurannya itu sekitar 30 mm ya, atau diameter lebarnya ya, atau lubang yang ini itu diameternya itu 30 mm, terus 8 un. Nah, bedanya dengan yang eh, M ini ya, ini kan langsung ada pitch-nya ya 1,25, itu berarti jarak antara pitch 1,5. Nah, kalau yang dikurang 8 un ini tuh lebih apa ya, 8. Jadi setiap 1 inch itu terdapat 8 ulir. Jadi ya tinggal dibagi aja. Satu dibagi 8 itu kalau nggak salah itu 0,125 inch atau sekitar 3 mm. Nah, karena eh, kita udah tahu ya kalau yang diameternya 30 mm ya, kita konversi ke milimeter, dan jarak antar ulirnya itu 3 mm. Jadi ya 30 dikurang 3 ya, jadi 27 eh, milimeter untuk apa ya, berawal ya drillnya ya, sebelum di tab. Jadi kan sebelum kita bikin tab harus bikin lubangnya dulu ya, lubang polos itu dengan diameternya 27 milimeteran sekitar segitu. Nah, terus 2B ini tuh ya standar toleransinya ya. Terus di sini ada counterbore dengan diameter 36, tapi kedalamannya cuma 2 milimeter. Ini tuh yang ini teman-teman. Kalau nah ini kan yang paling luar, ini tuh yang counterbore-nya ya. Diameternya itu 36 mm dengan kedalamannya cuma sekitar 2 mm. Nah, terus yang bagian dalamnya itu ini ya. Nah, yang lubang bagian dalam itu diameternya itu 30 mm.
30 milimeter dengan jarak antar ulir itu 3 milimeter. Seperti itu. Nah, mungkin cukup sekian ya yang dapat saya sampaikan. Dari materi ini tuh dapat dijelaskan kalau apa ya, drawing atau gambar yang kita bikin tuh ya bisa ya kayak tampilan hole-hole itu punya data yang ya lumayan ribet ya untuk kita jelaskan. Ada countersink, counterball, ada tab, ada drill biasa, ada clearance ya seperti itu. Jadi ini ada kaitannya dengan pelajaran-pelajaran atau materi-materi kita di semester 1. Jadi kalau teman-teman lupa atau mungkin nggak serius di semester 1 untuk melanjutkan ke semester 2 ini agak susah ya atau agak tricky lah. Karena banyak pemahaman atau pelajaran-pelajaran dari semester 1 yang kepakai di materi ini. Ya, seperti itu. Ya, mungkin sekian saya akhiri, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.